Hello, good morning everybody. Welcome back to my channel Sawit dan Satu. Info mengenai Timnas Indonesia hari ini, hari Selasa tanggal 8 April 2025. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 di Piala Asia U17 2025. Garuda Muda, Garuda Asia Pesta Gol 4-1. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 di Piala Asia U17 2025 akan diulas. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sukses meraih kemenangan dengan skor telak 4-1. Duel seru Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 pada matchday kedua grup C tersaji di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April 2025. Waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Zahabi Goli pada menit ke-15, Padri Alberto 25 dan Evandra Floresta menit ke-87 dan 89. Sementara itu Yaman U17 hanya bisa balas satu gol. Gol semata wayang itu dicetak oleh Muhammad Algaras pada menit ke-52. Hasil ini membuat peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 terbuka lebar karena kini menempati puncak klasemen sementara grup C. Tetapi Garuda Asia perlu menunggu hasil di laga matchday kedua lainnya di grup C yang mempertemukan Timnas Afghanistan U17 versus Korea Selatan U17 yang digelar Selasa 8 April. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Babak pertama Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga. Sayangnya dia sudah terjebak offside. Pada menit ke-9 Timnas Indonesia U17 berhasil jebol gawang Yaman U17 lewat kerjasama api Evandra Floresta dengan Mirza Firjatullah. Sayangnya gol Mirza dianulir oleh wasit karena sudah terjebak offside. Pada menit ke-15 Garuda Asia akhirnya buka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung Timnas Indonesia U17 unggul 1-0. Selang 10 menit kemudian Timnas Indonesia U17 sukses gandakan keunggulan. Kali ini gol dicetak oleh Padli Alberto lewat sundulannya usai menyambar umpan dari Zahabi Goli. Bola pun tak mampu dihalau kiper Yaman U17 Omar Anwar Atwi. Skor berubah menjadi 2-0. Tertinggal jauh Yaman U17 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan, tetapi usaha demi usaha mereka terus gagal berbuah manis karena penyelamatan ciamik yang dilakukan Dava Al-Ghasemi, kiper Timnas Indonesia U17. Di sisa waktu pertandingan kedua tim terus berusaha mencetak gol tambahan, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir laga. Babak pertama skuad Garuda Asia unggul 2-0. Nasib malang menimpa Timnas Indonesia di awal babak kedua. Sang kapten Iputu Apriawan lakukan kesalahan saat mencegah pergerakan Karem Abdul Latif di kotak terlarang. Alhasil Yaman U17 mendapat hadiah penalti. Muhammad Algaras pun maju sebagai algojo. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membuat Yaman U17 memperkecil ketinggalan jadi 1-2 di menit ke-52. Yaman U17 semakin intens tebar serangan setelah itu. Beruntung Dava Al-Ghasemi tampil sigap kembali sehingga berhasil menangkap bola-bola serangan lawan. Skuad Garuda Asia juga tak tinggal diam dengan sesekali lempar serangan ke gawang lawan. Tetapi pemain di pertahanan Yaman U17 tampil lebih solid kali ini sehingga tiap serangan terus gagal berbuah gol. Pelanggaran keras dilakukan Muhammad Algaras pada menit ke-75, tetapi dia tak diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Pengadil lapangan hanya memberikan tendangan bebas kepada skuad Garuda Asia di dekat kotak penalti, tetapi tendangan Fabio Askairawan gagal berbuah manis. Pada menit ke-85 Timnas Indonesia U17 dapat hadiah penalti usai Rapi Rasik
dijatuhkan Umar Anwar Atwi di kotak terlarang. Evandra Florasta pun maju sebagai eksekutor. Hasilnya Evandra berhasil jalankan perannya dengan baik sehingga membawa timnas Indonesia U17 unggul 3-1. Selang 2 menit kemudian Evandra Floresta kembali jebol gawang Yaman U17. Kali ini gol tercipta dari serangan balik cepat Garuda Asia Yong Holong. Jos Holong pun memberikan umpan ciamik kepada Evandra yang kemudian lepas tendangan keras ke gawang Yaman U17. Bola sempat ditepis kiper Yaman U17 tetapi bola rebound langsung disambar Evandra hingga jadi gol. Di 7 menit tambahan waktu pada babak kedua Garuda Asia terus tampil apik. Mereka pun mempertahankan keunggulan 4-1 laga akhir. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Sementara itu di pertandingan lainnya Korea Selatan berhasil mencukur Afghanistan dengan skor 6-0. Gila ya Korea Selatan. Korea Selatan U17 memperlihatkan performa lebih baik dibandingkan ketika dibekal timnas Indonesia U17 pada laga pertama. Mereka sudah unggul 3 gol di babak pertama melalui Jung Heng Jung pada menit ketiga, penalti Kim Ye-gyeon menit ke-9 dan Kim Un-seong menit ke-17. Dominasi Korea Selatan U17 berlanjut di babak kedua. Mereka pun menambah 3 gol lagi lewat Oh Ha Ram di menit ke-51, Pak Byung Chan menit 66 serta Bres Un-seong menit ke-70. Hasil ini menempatkan Korea Selatan U17 di peringkat kedua klasemen sementara dengan 3 poin. Koleksi poin Korea Selatan U17 sama dengan Yaman tetapi mereka unggul selisih gol, sedangkan Afghanistan dipastikan tersingkir karena belum mendapatkan poin. Di sisi lain, kemenangan yang diraih Korea Selatan U17 membuat timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke perempat final sekaligus membukukan tempat di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November nanti. Hasil di laga terakhir fase grup tidak memberikan pengaruh bagi tim besutan Nova Arianto. Korea Selatan U17 akan melakoni laga hidup mati melawan Yaman Jumat 11 April dini hari waktu Indonesia Barat, Stadion King Abdullah Sport City untuk merebut tiket ke Piala Dunia U17. Sedangkan Afghanistan melakoni laga tidak menentukan saat melawan timnas Indonesia di Stadion Prince Abdullah Faisal pada waktu yang sama. Alhamdulillah, semoga timnas Indonesia U17 semakin terbang tinggi dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan lolos Piala Dunia U17. Terjawab sudah doa kita semua kemarin teman-teman ya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawi dan Satu kali ini mengenai timnas Indonesia U17 yang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dan terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen di bawah. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia.